Berjumpa lagi dalam permenuhan kita, edisi Senin 10 Mei 2021 dalam pekan ke-6 Paskah. Bacaan-bacaan liturgi, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 16 ayat 11 sampai 15 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai bab 16 ayat 4a. Yesus dalam bacaan Injil hari ini menegaskan kepada para rasulnya bahwa mereka, para rasul itu, dan Roh Kudus adalah saksi-saksinya. Mengapa? Yang pertama, bisa dipahami. Para rasul Yesus adalah kelompok orang yang hidup bersama dengan Yesus. Mereka tahu tentang Yesus, mereka tahu tentang pengalaman-pengalaman Yesus, mereka tahu tentang pengajaran-pengajaran Yesus. Karena itu, Yesus pada malam perjamuan terakhir menegaskan itu, bahwa merekalah yang harus menjadi saksi Yesus. Dan yang kedua, Yesus menegaskan bahwa Roh Kudus juga, Roh kebenaran itu, yang akan dikirim, yang akan diutus oleh Bapa dalam Putra, menjadi saksi tentang Yesus juga. Saudari dan saudara terkasih, pertanyaannya adalah bagaimana kita harus memahami penegasan Yesus itu kepada para rasul, bahwa para rasul dan Roh Kudus menjadi saksinya. Apakah keduanya berjalan sendiri-sendiri? Para rasul berjalan sendiri menjadi saksi, demikian juga Roh Kudus? Atau ada kemungkinan lain yang harus kita pahami? Roh Kudus dalam kekuatan dan kuasanya berkarya melalui para rasulnya. Dan para rasul dalam kekuatan Roh Kudus itu, dalam tuntunan Roh Kudus itu, menjadi saksi Yesus Kristus. Saya kira poin yang ketiga inilah yang harus kita pahami dari penegasan yang dikatakan Yesus, bahwa para rasul dan Roh Kudus menjadi saksi. Dan dalam arti inilah kita harus memahami karya pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Paulus dan Silas, seperti yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini. Saudari dan saudara yang terkasih, kita tahu dari bacaan sebelumnya, sehari sebelumnya, kemarin, Sabtu 8 Mei 2021, di mana Paulus dalam penglihatannya diminta oleh Roh Kudus untuk menyeberang ke Makedonia. Dan bacaan pertama hari ini bercerita tentang itu. Dalam tuntunan Roh, Paulus dan Silas berada di Makedonia, dan mereka menjelajah kota-kota di Makedonia, dan kota yang pertama yang mereka datangi adalah Filipi. Dan di sana mereka bertemu dengan seorang wanita yang bernama Lydia, dan keluarga itu kemudian akhirnya menjadi percaya kepada Yesus. Bahkan Paulus dan Silas menginap di rumah Lydia. Saudari dan saudara yang terkasih, saya kira penegasan yang disampaikan Yesus, seperti yang dikatakan dalam bacaan Injil, juga dialamatkan kepada kita. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita adalah orang-orang yang dalam iman hidup di dalam Yesus Kristus. Karena itu, kita pasti mengenal siapa itu Yesus. Kita pasti mengerti siapa itu Yesus. Dan kita tahu apa yang telah dialami oleh Yesus. Karena itu, kita diajak oleh Yesus untuk juga menjadi saksinya dalam kekuatan dan kuasa Roh yang menuntun kita. Tinggal kita diajak pula untuk membuka hati kita, mau dituntun oleh Roh Yesus yang telah kita terima melalui sakramen-sakramen
Lalu sakramen baptis, teristimewa lagi melalui sakramen krisma. Roh itu ada di dalam hati kita, berdiam dalam kehidupan kita. Dan roh yang sama itu yang akan menuntun kita dengan segala kemampuan kita menjadi saksi Yesus Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, banyak kali kita tidak bisa melaksanakan tugas sebagai saksi tentang kebenaran, tentang Yesus Kristus, karena kita terlalu menutup diri dari tuntunan roh. Mari kita memperbarui kehidupan kita, membuka hati selebar-lebarnya untuk roh yang berkarya di dalam diri kita, sehingga kita bersama dengan roh Tuhan itu menjadi saksi bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati.